Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tiada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab dalam kitab suci tertulis, demi aku hidup, demikianlah sabda Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah masing-masing di antara kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah tentang dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira.
Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati, kita bagi Tuhan. Jadi entah kita hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah dalam diri Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang. Mereka yang hilang akan dicari dan ditemukan, mereka yang tersesat akan diarahkan menuju jalan yang benar, mereka yang sakit akan dipulihkan, dan mereka yang terluka akan disembuhkan. Itulah tindakan belas kasih dan tujuan mengapa Allah hadir di dunia bagi manusia. Sama halnya ketika Yesus Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, apa yang dilakukan Yesus ini merupakan sesuatu yang dirasa tidak perlu. Dirasa, mengapa kok ini orang berdosa malah didatangi, malah diajak makan, diajak bergaul dan sebagainya. Seakan-akan apa yang dilakukan Yesus dipandang buruk oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa yang dilakukan Yesus ini menjadi suatu gambaran bahwa satu orang pun itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Satu benda pun itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan itu digambarkan melalui perumpamaan domba yang hilang serta dirham yang hilang. Inilah tindakan, inilah fokus yang diberikan Allah kepada manusia. Ternyata betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Tuhan sangat memperhitungkan dan Tuhan sangat memperhatikan siapapun itu. Satu orang dicari. Nah, mungkin kita saja kalau ada yang hilang satu, ya sudahlah, dibiarkan begitu saja, toh masih ada yang lain. Nah, tetapi di sini kita bisa melihat ternyata Tuhan memberikan kasih perhatiannya kepada kita semua. Inilah sebagai tanda dan wujud belas kasih Tuhan kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai tanggapan bahwa Allah mengasihi kita semua, maka marilah kita mengusahakan hidup yang benar di hadapan Tuhan, supaya hidup kita senantiasa selaras dengan apa
yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan memperhatikan para pendosa, Tuhan memperhatikan mereka yang tidak sempurna, dan bisa jadi kita pun ada di dalamnya, tetapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan ini sebenarnya sebagai peluang bagi kita semua untuk senantiasa mengusahakan kebaikan, mengusahakan keselamatan, supaya kita semua sungguh-sungguh mendapatkan hidup yang kekal, hidup yang sejati, yaitu bersama dengan Allah sendiri.